Gas, oke gas, tambah 2 torang gas. Nah, salah satu alat laboratorium lainnya yaitu ini adalah namanya bunsen, ini namanya penyangga kaki 3, ini namanya kasa asbes. Nah, ketiga alat ini digabungkan untuk memanaskan larutan dan fungsi ini yaitu kasa sebagai penghalang antara api dengan larutan, dan media larutan akan ditaruh di atas sini untuk dipanaskan. Oke. Kemudian di sini ada stir bar atau batang magnet yang fungsinya dapat digunakan untuk mengaduk larutan satu dengan larutan lainnya. Layer dan tabung ini berfungsi untuk tempat cairan. Terus ini ada termometer yang digunakan untuk mengukur suhu. Nah, ini adalah pipet tetes, di mana itu fungsinya untuk mengambil cairan sedikit demi sedikit di dalam tabung. Misalnya itu seperti ini, diambil pelan-pelan, lalu ininya tuh ditekan gitu, lalu dimasukkan ke tabungnya. Nah, ada juga nih batang segitiga yang fungsinya dapat digunakan sebagai penyangga atau penahan wadah seperti menahan krus saat proses pemanasan api berlangsung. Nah, ini adalah gelas arloji yang dimana fungsinya untuk sebagai tempat wadah sampel yang akan ditimbang di neraca analitik. Sekian. Di sini ada pinset yang berguna untuk mengambil bahan yang kecil. Kemudian ini ada corong. Corong ini digunakan untuk menaruhkan cairan ke dalam sebuah tabung. Alat berikutnya adalah freezer sebagai proses persiapan pengolahan dan penyimpanan bahan kimia agar bahan kimia tetap awet dalam jangka waktu yang panjang. Nah, alat laboratorium yang nggak kalah penting lainnya yaitu autoclave yang berfungsi untuk mensterilkan alat-alat laboratorium khususnya untuk bidang mikrobiologi. Lalu ini ada lumpang yang digunakan untuk mengaduk sebuah media ataupun bahan. Ada batang UC yang fungsinya sebagai trap pada bakteri. Di sini ada ikat yang berguna untuk mengikat tabung dengan begini. Masukkan ke dalam. Di sini ada gambar mikroskop yang fungsinya untuk mengamati objek yang ukurannya sangat kecil dan yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Ini adalah salah satu alat laboratorium yang namanya laminar flow cabinet yang berfungsi untuk meja kerja yang steril dalam pembuatan inokulum bakteri atau mikroba lainnya. Ini namanya gelas ukur yang berfungsi untuk mengukur larutan. Aluminium foil berfungsi untuk menutup bagian mulut alat-alat praktikum berbahan kaca sehingga bakteri tidak masuk ke dalamnya. Mikropipet berfungsi untuk memindahkan larutan atau cairan dalam volume yang sangat sedikit dengan keakuratan yang tinggi. Selanjutnya ada oven untuk memanaskan atau mengeringkan peralatan laboratorium. Sampel cup berfungsi sebagai wadah untuk suspensi atau cairan sampel dalam jumlah sedikit. Alat laboratorium lainnya yakni rak tabung reaksi, di mana fungsinya untuk meletakkan, menata, atau menyimpan tabung reaksi. Selanjutnya, neraca analitik digunakan untuk mengukur massa suatu zat, baik zat padat maupun zat cair, dalam massa yang relatif kecil. Next, ada beaker glass yang digunakan untuk mengukur volume larutan yang tidak memerlukan tingkat ketelitian tinggi. Selanjutnya, yang tak kalah penting ada hot plate stirrer yang digunakan untuk mengaduk dan memanaskan larutan satu dengan larutan yang lain untuk dijadikan sebagai larutan homogen dengan bantuan pengaduk batang magnet. Batang pengaduk berfungsi untuk mengaduk cairan sampel atau suspensi. Sekian dari penjelasan kami tentang pengenalan alat-alat laboratorium dan fungsinya. Semoga bermanfaat.